Oke, nah minggu kemarin kita sudah ATS. Nah, kira-kira ATS-nya susah atau gampang? Gampang. Gampang. Ada yang bilang susah? Ada. Setengah-setengah, sedikit gampang, sedikit susah. Juga ada. Ya. Ya, jadi tergantung anak-anak ya. Jadi kalau sebelum mengerjakan ATS-nya anak-anak belajar dengan giat, nah jadi dipelajari buku paketnya, soal uji kemampuannya. Nah, jadi soalnya akan menjadi terasa gampang. Kalau anak-anak kurang belajarnya, jadi tidak belajar ya. Jadi kurang belajarnya. Nah, jadi soalnya akan menjadi susah karena anak-anak kurang belajar. Nah, nanti nilainya akan muncul di nilai raport anak-anak. Jadi berapapun nilainya yang muncul, nah jadi itu adalah hasil usaha anak-anak masing-masing, ya. Jadi kalau nilainya sudah bagus, silakan lebih giat lagi belajarnya untuk mempertahankan nilainya yang sudah bagus. Nilainya yang masih kurang, tambah belajarnya lagi ya supaya nilainya menjadi lebih bagus nanti ya. Nah, nanti akan ada AHA, kemudian setelah AHA nanti akan ada AAT. Nah, apa itu AAT? Sudah tahu AAT? Asesmen tahun. Nah, asesmen akhir tahun. Kalau sudah AAT, setelah AAT bagaimana anak-anak naik ke kelas? 4. Iya, naik ke kelas 4. Itu sebentar lagi anak-anak naik ke kelas 4, jadi harus semangat belajar. Ya, tumbuhkan semangat belajarnya. Oh, saya mau naik ke kelas 4, jadi semangat belajar. Ada yang mau ditinggal di kelas 3? Jangan, nanti saya sendiri. Oke, jadi tidak ada yang mau ditinggal di kelas 3 ya, semuanya mau naik ke kelas 4. Jadi, kalau mau naik ke kelas 4, anak-anak harus rajin-rajin belajar supaya nanti nilainya bagus-bagus dan memenuhi syarat untuk naik ke kelas 4 ya. Oke. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita ke pembelajaran selanjutnya. Nah, kira-kira hari ini kita belajar apa, anak-anak? Kita membuat karya di Microsoft Word. Iya, membuat karya di Microsoft Word. Nah, jadi sebelum Miss Ade lanjutkan ke materi kita hari ini, jadi kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Yang mimpin doa, Miss Ade tunjuk siapa ya? Oke, Miss Ade tunjuk Mario. Silakan Mario. Friend, before we study, let's pray to get a prayer start. Dear God, please bless myself, our understanding, and myself, to understand the lesson that we will get today. Oke, terima kasih Mario. Oke, ada Agastya baru join ya. Halo Agas. Oke, anak-anak. Nah, jadi sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran materi kita selanjutnya, ya. Nah, harusnya Miss Ade membahas soal ATS-nya. Jadi Miss Ade akan bahas nanti soal ATS-nya setelah anak-anak rapotan ya. Karena ada siswa yang belum belum mengerjakan ATS. Jadi kalau Miss Ade bahas sekarang, nanti takutnya jawabannya bocor. Ya. Jadi nanti Miss Ade akan bahas minggu depan ya setelah anak-anak rapotan. Nah, jadi berapapun nilai yang muncul di rapot, nilai TIK-nya
Nanti silakan diintip-intip dulu kira-kira berapa yang muncul nilainya. Jadi itu adalah hasil usaha anak-anak ya. Jadi silakan kalau nilainya sudah bagus dipertahankan, kalau kurang silakan dimaksimalkan kembali belajarnya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar ke materi selanjutnya yaitu membuat apa anak-anak? Karya. Oke. Membuat karya di Microsoft Word. Nah, sebelumnya Miss Ade mau tanya dulu, semua anak sudah pernah membuka Microsoft Word? Pernah. Oke, yang sudah pernah membuka Microsoft Word atau menggunakan Microsoft Word, silakan raise hand terlebih dahulu. Pernah sih. Udah pernah, cuma aku taunya dikit. Oke, silakan raise hand yang sudah pernah membuka Microsoft Word. Ya, hanya membuka saja sudah pernah, silakan raise hand ya. Pernah membuka. Wow. Pas TK aku juga buka. Dani bagaimana, Gong Depan? Lupa. Mario, Agastya? Sudah sih. Aku sih sudah ngasih sih. Agas bagaimana? Artinya belum saya. Belum pernah lihat. Tapi kalau di buku pernah. Oke. Agastya, sudah atau belum? Sudah, tapi jarang kali bukanya. Oke, ya berarti sudah pernah. Silakan raise hand ya Agas ya. Aku sih sudah sih. Putu Juna? Aku masih TK. Belum nih kayaknya. Belum. Titania? Jarang. Dani? Belum pernah. Gong Depan? Oke, jadi kalau anak-anak yang belum pernah membuka Microsoft Word, nah selama ini tugasnya dibuatnya di mana? Yang belum pernah, yang membuat bingkai, yang anak-anak kumpulkan, itu kan menggunakan Microsoft Word. Kenapa Mario? Baru inget nih, saya pernah buka Microsoft Word. Oke. 2D atau 3D? Awal-awal 3D. Semester 1. Oke, yang sudah silakan di raise hand. Bikin pernah. Oke, sudah raise hand. Kalau Titania sama Dani, siapa yang membuat tugasnya? Titania sama Dani. Ya. Siapa yang membuat tugasnya ketika membuat tugas membuat bingkai, kemudian tugasnya menambahkan word art, itu menggunakan Microsoft Word. Membuat diagram dan tabel itu di Microsoft Word. Nah, itu Dani buat tugasnya di mana? Tugasnya di mana? Iya, buat tugasnya di mana? Kenapa? LMS. Bukan, maksudnya Miss Ade, tugasnya itu kan sebelumnya dibuatnya di Microsoft Word terlebih dahulu, baru bisa dikumpul di LMS. Nah, kalau Dani tidak pernah membuka Microsoft Word, terus siapa yang membuatkan tugasnya? Siapa yang mengerjakan tugasnya, Dani? Siapa yang? Siapa yang mengerjakan tugasnya, Dani? Dani sendiri yang buat? Iya. Ya, kalau Dani sendiri yang buat, berarti Dani sudah pernah membuka program Microsoft Word. Kan tugasnya dibuatnya di Microsoft Word. Sudah pernah atau belum, Dani? Lupa udah atau belum? Oke, diingat-ingat ya Dani ya, antara lupa sudah atau belum.
Oke, anak-anak yang sudah pernah membuka Microsoft Word dan sudah pernah mengerjakan tugas di Microsoft Word sudah raise hand. Oke, nah nanti kita akan membuat sebuah karya di Microsoft Word ya. Oke, yang sudah raise hand silakan lower hand kembali. Oke, Mario, Kong Depan sama Ira, silakan lower hand, Nak. Oke, ya. Terima kasih anak-anak ya. Nah, nanti kita akan membuat sebuah karya di Microsoft Word. Nah, kira-kira karya apa yang akan kita buat? Pembatasan buku. Oke, pembatas buku. Nah, jadi apa fungsinya pembatas buku? Anak-anak tahu fungsi dari pembatas buku yang akan kita buat? Belum tahu. Nah, jadi anak-anak pernah membaca buku cerita? Pernah. Pernah. Nah, jadi pembatas buku itu fungsinya untuk memberikan batas. Misalnya dari buku cerita dari halaman 1 misalnya sampai halaman 50. Nah, kemudian anak-anak membaca buku tersebut. Nah, jadi tidak mungkin selesai satu hari anak-anak baca. Nah, misalnya di hari pertama anak-anak membaca hanya 5 halaman. Nah, jadi supaya tidak lupa anak-anak membaca sampai halaman ke berapa, jadi ada yang namanya pembatas buku. Ya, sudah pernah menggunakan pembatas buku anak-anak? Sudah. Nah, jadi pembatas buku itu digunakan untuk memberikan batasan di buku anak-anak. Misalnya, seperti yang tadi Miss Ade sampaikan, membaca cerita, bacanya sampai halaman berapa. Nah, diberikan batasnya sampai di sana. Kalau besoknya, oh sampai di sini membacanya, dilanjutkan kembali. Kalau tidak diisi pembatas bukunya, nanti lupa. Bacanya sampai halaman berapa. Siapa yang suka membaca buku cerita? Ada yang Saya baca buku ensiklopedia. Saya waktu dulu beneran baca kayak 100 banget waktu dulu. Kenapa? Saya bukan baca buku cerita, tapi baca buku ensiklopedia. Ensiklopedia. Oke. Ya, yang lain. Miss Koradi waktu kecil kalau nggak salah dia baca banyak banget buku cerita beneran. Oh, waktu kecil Randi suka baca buku cerita. Ya kayak satu buku cerita ada kayak 100 halaman. Wah. Saya baca aja terus. Tiap malam, tapi bukan buku Alkitab. Oh, baca Alkitab. Oke. Jadi bisa juga sebagai pembatas Alkitabnya ya, Nak ya. Jadi Alkitabnya baru dibaca sampai halaman berapa. Jadi silakan diisi pembatasnya supaya tidak lupa ya. Oke. Nah, nanti kita akan membuat karya pembatas buku. Jadi selain membuat pembatas buku, banyak karya yang anak-anak bisa buat di Microsoft Word. Nah, kira-kira selain membuat pembatas buku, kita bisa membuat apa lagi anak-anak? Papan pengumuman. Iya, bisa membuat papan pengumuman. Anak-anak pernah menemukan papan pengumuman? Pernah. Tidak. Oke, jadi papan pengumuman itu bisa kita temukan di sekolah, bisa kita temukan. Ada papan pengumuman, misalnya ada papan pengumuman yang isinya jadwal piket. Nah, hari Senin siapa yang piket, Selasa siapa. Kemudian ada papan pengumuman yang isinya denah tempat duduk anak-anak. Jadi di sana ada denah tempat duduk anak-anak. Misalnya Gekvia duduknya di mana, Noni duduknya di mana. Nah, itu namanya papan pengumuman.
Nah, nanti kita akan membuat pembatas buku dan papan pengumuman. Oke. Nah, sebelumnya kira-kira anak-anak di rumah mempunyai laptop atau komputer? Laptop. Oke, ya. Jadi mempunyai salah Saya satu punya saja. komputer dan laptop. Oke, Sama aku ya. juga. Jadi Laptopnya udah punya diambil. laptop bisa, punya komputer juga bisa ya. Atau punya ayah atau bundanya juga bisa. Nanti boleh dipinjam sebentar untuk anak-anak membuat karya di Microsoft Word. Ingat minta bantuan kepada orang tua ya untuk mengajarkan ya. Jangan anak-anak kerjakan sendiri, nanti kalau misalnya komputer atau laptopnya punya ayah atau bunda, nanti takutnya ada beberapa file yang tiba-tiba anak-anak tidak sengaja terhapus. Kalau komputer atau laptopnya punya anak-anak sendiri, boleh anak-anak belajar mandiri ya. Kalau komputer atau laptopnya punya ayah atau bunda, jadi anak-anak harus minta izin untuk menggunakan sama ayah dan bunda. Dan minta tolong untuk didampingi supaya tidak ada. Ini aslinya tuh komputernya ayah kan. Iya. Masalahnya ayahnya sudah pergi. Terus nggak bisa minta izin. Jadi bisa Radit gunakan. Oke, jadi nanti anak-anak bisa menggunakan komputer atau laptop yang anak-anak miliki di rumah masing-masing ya. Kalau tidak punya, kalau misalnya Miss laptopnya masih dibawa sama bunda ke kantor, nah misalnya seperti itu, ya nanti boleh dipinjam di saat bundanya tidak menggunakan laptopnya, ya. Jadi anak-anak silakan diatur waktunya, dipinjamnya hari apa, boleh misalnya hari Sabtu. Bundanya tidak ke kantor, boleh dipinjam laptopnya sebentar. Minta diajarin ya anak-anak ya. Oke, nah kemudian sekarang kita akan ke materinya. Bagaimana sih caranya membuat pembatas buku? Oke, sekarang Miss Ade izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, anak-anak, nah ini adalah gambar pembatas buku. Nah, ini pembatas buku. Ini juga gambar pembatas buku. Nah, jadi pembatas buku itu fungsinya untuk memberikan batas di buku anak-anak. Misalnya kalau belajar TIK baru sampai halaman berapa? Nah, misalnya hari ini belajar TIK sampai halaman 126. Nah, jadi diisi pembatasnya di bukunya. Halaman 126, kemudian minggu depan anak-anak tidak bingung. Misalnya Miss Ade tanya, anak-anak TIK-nya baru belajar sampai halaman berapa? Oke, dilihat pembatas bukunya ada di 126. Oh, di halaman 126, Miss. Oke, jadi gampang anak-anak mengingatnya ya. Nah, ini adalah beberapa contoh pembatas buku. Oke, ini adalah pembatas buku juga. Jadi nanti pembatas bukunya itu ada talinya ya anak-anak ya. Nanti kita buat menggunakan pita. Nah, ini pembatas pembatas buku yang terbuat dari daun. Nah, tapi nanti kita akan buat pembatas bukunya yang dari kertas ya. Kita mencetaknya dari program Microsoft Word. Nah, seperti ini anak-anak. Oke, terbayang tidak yang akan kita buat? Terbayang, Miss. Oke, ya. Sudah terbayang. Oke, jadi nanti ini kita akan buat seperti ini ya, tetapi riasannya berbeda ya. Nanti Miss Ati akan ajarkan cara membuatnya. Oke, kemudian Miss Ade akan buka LMS terlebih dahulu. Anak-anak yang ada buku paketnya bisa dilihat di buku paket. Cari membuat pembatas buku ada di halaman 125. Yang tidak mempunyai buku paket bisa melihat materinya di LMS.
Pembatas buku ya, Miss? Iya, pembatas buku. Oke, ini di LMS juga sudah ada ya, membuat karya dengan Microsoft Word. Nah, yang pertama kita akan membuat pembatas buku. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama ada kertas ukuran A4, kemudian kertas karton, double tip, gunting, alat pelubang kertas, pita kecil, komputer dan tinta printer. Nah, jadi nanti yang mana saja yang perlu anak-anak siapkan, Miss Ade akan sampaikan ya. Nah, jadi komputer anak-anak sudah mempunyai di rumah masing-masing. Nah, kemudian ada yang di rumahnya sudah ada termasuk printernya? Ada, Miss. Ada. Oke. Ya, ada yang sudah punya, ada yang tidak punya. Nah, jadi bagi yang tidak punya, nanti silakan dibuat dulu pembatas bukunya di komputer atau laptopnya. Nah, setelah itu minta bantuan sama ayah dan bunda. Nah, ayah atau bundanya dimintain bantuan ya anak-anak ya untuk mengeprintnya ya. Misalnya bunda minta tolong printkan tugas pembatas bukunya. Jadi nanti bundanya atau ayahnya yang akan membantu anak-anak mengeprintkan di jasa ngeprint ya, di tempat-tempat orang fotokopi itu ada untuk mengeprint. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak di rumah sudah punya printer, jadi bisa print di rumah. Oke, nah kemudian kita pertama akan belajar cara membuatnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama buka program Microsoft Word. Anak-anak semuanya sudah bisa membuka program Microsoft Word. Oke, Miss Ade buka ya program Microsoft Word-nya. Oke, ditunggu. Nah, kemudian pilih blank dokumen. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Word yang masih kosong ya, anak-anak ya. Nah, kemudian setelah kita membuka program Microsoft Word, langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Pilih menu insert. Oke, pilih menu insert. Oke, menu insert, kita klik menu insert. Oke, setelah kita klik menu insert, Klik icon Tab illustration. klik icon shape pada tab illustration. Oke, nah jadi ini adalah gambar daripada icon shape. Nah, kita klik terlebih dahulu tanda panahnya yang kecil. Nah, akan muncul beberapa bentuk shape ya. Nah, jadi ada gambar persegi, ada lingkaran, segitiga, tanda panah, gambar bintang, gambar awan, banyak sekali bentuknya. Kemudian setelah kita memilih icon shape, Di pilihan block arouse. kemudian selanjutnya pilih di block arouse. Nah, di block arouse itu kita pilih yang mana anak-anak? Pentagon. Oke, bentuknya pentagon. Nah, jadi kita tentukan dulu block arouse. Nah, ini dia. Kemudian kita tunjuk satu-satu yang mana namanya itu. Nah, kalau kita tunjuk namanya akan kelihatan ya. Misalnya Miss Ade tunjuk yang gambar pertama. Nah, jadi ini adalah right row. Kemudian kalau di sebelahnya akan muncul namanya Left row.
Oke, lap around. Nah, jadi kita cari satu persatu. Kemudian ini namanya? Chevron. Nah, kita tunjuk. Kemudian, oke, ini muncul namanya pentagon. Nah, berarti kita klik yang ini ya, anak-anak ya. Kita klik. Nah, kemudian, nah, mouse-nya Miss Ade akan berbentuk seperti tanda tambah. Nah, kita tentukan kita akan membuat di mana. Nah, misalnya Miss Ade akan membuatnya dari sini. Kita klik, kemudian tahan, dan geser. Miss Ade klik sekarang, klik kiri. Kemudian Miss Ade tahan, klik kirinya. Kemudian Miss Ade geser. Nah, kalau misalnya bentuknya sudah sesuai seperti ini, baru kliknya dilepas ya. Nah, setelah dilepas, di sini akan muncul. Nah, ini ada kotak-kotaknya. Oke, sudah muncul. Sudah diperhatikan anak-anak? Sudah, Miss. Sudah. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nah jadi ini pentagonnya, gambar pentagon kita sudah sedang aktif ya anak-anak ya. Nah, sekarang setelah kita membuat bentuk pentagonnya, selanjutnya apa yang kita lakukan? Klik menu format. Menu format. Oke, klik menu format. Ini dia menu format yang di atas. Setelah klik menu format, Pada sheet pilih color outline. oke, pada shape style. Nah, di sini ada tulisan ABC, ABC. Nah, jadi ini bisa kita pilih. Nah, kita klik tanda segitiga kecilnya. Jadi dia akan muncul, oke. Jadi muncul banyak pilihan. Nah, jadi anak-anak nanti silakan pilih yang paling atas ya. Nah, antara ini, nah ini deretan ke samping anak-anak nanti bisa pilih. Ya. Jadi kalau yang pilih yang paling pertama, ini garisnya hitam. Kemudian ini garisnya biru. Kemudian ini warnanya apa ya? Kalau orange, orange atau apa? Orange. Kemudian ini warnanya abu, ini kuning, biru lagi, dan hijau. Jadi nanti anak-anak bisa memilih warna yang mana saja. Oke, misalnya Miss Ade pilih yang warna biru. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya. Pastikan mana dan Pastikan warna dalam objek kosong dan tepi objek berwarna. Ya, sudah kita pilih warnanya. Setelah kita memilih warna, klik pilihan add text untuk menambahkan teks di dalam objek. Klik pilihan add text. oke. Nah ini tetap harus aktif ya anak-anak ya. Nah, kalau misalnya anak-anak tidak sengaja mengklik di area yang kosong, nah seperti ini, nanti teksnya tidak bisa kita bawa di tengahnya. Jadi kursornya Miss Ade akan ada di sini. Nah, jadi caranya adalah kita klik dulu di sini. Kalau sudah aktif, nah ini dia tandanya aktif berarti ada tanda kotak-kotaknya di setiap ujungnya. Kemudian bawa kursornya ke tengah-tengah, diklik kanan. Nah, setelah klik kanan, pilih apa, Nana? add text. Oke, text. add text. Nah, kalau sudah pilih add text, kursornya Miss Ade akan berada di tengah-tengah. Kemudian setelah itu baru kita ketikkan tulisannya. Nah, teks tulisannya apa? Coba dibacakan. Ketika kata mutiara yang kamu ketahui. Oke, nah contohnya di bukunya kata-kata mutiaranya apa, Nana? Hemat pangkal karya, rajin pandai. Oke, ya. Hemat, pangkal kaya. Nah, kemudian untuk mengetik di bawahnya, tombol apa yang kita tekan? Enter. Enter. Hemat pangkal kaya,
Rajin. Oh, sebentar. Rajin, pangkal, pandai. Nah, jadi kalau anak-anak hemat, anak-anak tahu kata hemat? Tahu, tidak boros. Tahu, tidak boros. Iya, tidak boros ya. Kalau anak-anak hemat, nanti lama-lama akan menjadi kaya. Kemudian kalau anak-anak rajin, nanti lama-lama akan menjadi pandai ya. Jadi rajin-rajinlah belajar supaya anak-anak menjadi pandai ya. Nah, kemudian di buku anak-anak, oke, tulisannya berwarna, Miss. Nah, masih ingat bagaimana caranya mewarnai teks? Masih ingat anak-anak? Oke, nah jadi caranya adalah yang pertama, ini tulisannya kelihatan kecil-kecil ya. Nah, yang pertama Miss Ade blok terlebih dahulu. Tulisannya semua. Kemudian Miss Ade rubah jenis hurufnya. Untuk merubah jenis huruf, di mana pilihnya anak-anak? Oke, ya di kalibri body. Nah, yang ini, klik tanda segitiga yang kecil. Nah, akan muncul banyak pilihan teks, ya, jenis hurufnya. Nah, jadi di sini anak-anak nanti bebas memilih jenis huruf yang anak-anak sukai. Ya, jadi tidak harus sama dengan jenis huruf yang bisa dipilih. Oke. Nah, misalnya anak-anak pilih yang Georgia boleh, kemudian Algerian boleh. Yang penting bisa dibaca ya anak-anak ya. Nah, kalau misalnya yang ini juga anak-anak boleh. Yang penting tulisannya bisa dibaca. Nah, jadi silakan nanti anak-anak memilih jenis tulisan yang anak-anak sukai. Nah, misalnya Miss Ade pilih teksnya yang Lucida kaligrafi. Nah, Miss Ade klik. Oke. Kemudian supaya tulisannya terlihat lebih besar, di mana kita pilihnya anak-anak? Oke, biar ukuran tulisannya lebih besar. Di angka 11. Oke, di angka 11 ini ya, di sebelahnya tadi kali pribadi. Nah, di sini kita bisa besarkan teksnya. Oke, tapi jangan sampai lewat. Nah, kalau sampai lewat seperti ini, jadi pilih yang lebih kecil lagi ya anak-anak ya. Jadi supaya pas. Oke, misalnya Miss Ade pilih ukurannya 20. Nah, sudah. Nah, kemudian Miss Ade menginginkan tulisannya ini supaya kelihatan lebih tebal. Nah, supaya lebih tebal Miss Ade blok dulu, kemudian biar terlihat lebih tebal, apa yang digunakan? B. Oke, ya, bold atau huruf B-nya ini. Ada bold, kalau garis miringnya ini tanda apa? Italic. Oke, italic untuk memiringkan tulisan. Kemudian kalau yang ini underline, iya. Buat garis bawah. Oke, pintar. Nah, jadi Miss Ade pilih yang bold. Nah, tulisannya sudah terlihat lebih tebal ya. Nah, kemudian selanjutnya kita warnai teksnya. Nanti untuk warnanya juga anak-anak bebas mewarnainya ya. Jadi baru Miss Ade tulisan hematnya warnanya biru, anak-anak ikut warna biru boleh. Kalau mau mengganti dengan warna yang lain juga boleh ya. Nah, misalnya Miss Ade mau merubah warna teksnya yang hemat. Nah, hemat dulu di blok sampai hemat saja ya, jangan semuanya. Kemudian pilih, nah ini dia, font color. Jadi fungsinya untuk mengganti warna atau mewarnai teks. Nah, di font color ini anak-anak silakan memilih warna yang anak-anak sukai. Nah, misalnya hematnya misalnya dirubah menjadi warna merah. Kemudian pangkalnya Miss Ade rubah menjadi warna ungu kaya.
Miss Ade rubah menjadi warna kuning. Rajinnya Miss Ade rubah menjadi warna hijau. Ada pangkal lagi. Miss Ade rubah menjadi warna biru muda. Pandainya Miss Ade rubah menjadi warna. Oke Miss, di sini warnanya sudah tidak ada yang disukai Miss. Oke, nanti cari di more color bisa ya. Nah, kalau di more color, oke, ada banyak pilihan warna lagi. Jadi di sini silakan diklik terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul warnanya. Jadi ini adalah warna yang anak-anak pilih. Kalau sudah, oh ini saya suka, jadi klik OK ya. Kalau misalnya, oh ini saya tidak suka, jadi silakan pilih misalnya yang lain. Oh pinknya kurang terang misalnya, jadi pilih yang lain ya. Jadi nanti anak-anak silakan bebas memilih warna. Misalnya memilih warna hijau. Oh ini hijaunya bagus. Nah silakan klik OK langsung. Oke, jadi pandainya akan berubah menjadi warna hijau. Oke, sampai di sana dulu anak-anak paham? Paham. Paham ya? Oke, misalnya sudah pelan-pelan menjelaskan. Nah, kemudian setelah sudah selesai membuat hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, nah kemudian supaya pembatas bukunya lebih menarik, jadi kita akan tambahkan riasan yang lain. Ya, oke. Yang pertama, anak-anak bisa menambahkan bentuk di dalam pembatas buku anak-anak, atau menambahkan gambar, atau menambahkan foto anak-anak juga bisa. Nah, caranya adalah klik menu insert. Kalau anak-anak mau menambahkan apa saja, anak-anak silakan memilih menu insert terlebih dahulu ya. Insert. Kemudian kalau misalnya anak-anak ingin menambahkan foto anak-anak, pilih di picture. Nah, sudah klik picture, kemudian dicari anak-anak menyimpan fotonya di mana. Nah, misalnya menyimpannya di Drive D, foto saya, cari di sana ya. Nah, jadi Miss Ade ini anggap saja adalah foto ya. Nah, Miss Ade akan pilih dulu yang mana akan Miss Ade tambahkan. Nah, misalnya ini fotonya. Kayak salah satu, misalnya ini fotonya Miss Ade ya, contohnya, walaupun ini bukan Miss Ade. Nah, ini contohnya misalnya ini Miss Ade. Miss Ade klik fotonya Miss Ade, kemudian Miss Ade insert. Oke, nah sudah ada gambarnya di sini, tapi Miss tulisannya hilang. Benar nggak hilang? Hemat pangkal kaya saja yang muncul. Ya, tulisannya hilang. Nah, tapi anak-anak tenang dulu. Diklik dulu gambarnya, kemudian, bentar, Miss Ade pindahkan dulu. Oh, tidak bisa wrap text di sini. Oke, jadi harus di luar dulu ditambahkan. Insert, Miss Ade ulangi ya menambahkannya. Fotonya Miss Ade. Nah, ini dia. Nah, Miss gambarnya kepalanya hilang. Oke, jadi anak-anak pilih di wrap text. Sudah pernah Miss Ade ajarkan ya, di wrap text. Nah, di wrap text ini anak-anak pilih in front of text. Jadi gambarnya akan berada di atas tulisan. Kalau behind text, dia akan berada di bawah tulisan. Jadi pilih yang in front of text. Nah, kemudian supaya gambarnya bisa kita masukkan ke dalam pembatas bukunya, kita rubah ukurannya. Nah, caranya adalah arahkan mouse-nya ke, nah ini ada kotak-kotaknya. Jadi arahkan mouse-nya sampai mouse-nya berubah seperti tanda panah. Kita klik, geser, perkecil. Perkecil, perbesar. Nah, jadi bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Ya. Nah, kalau sudah ukurannya kecil, nanti silakan disesuaikan. Baru kita pindahkan. Misalnya mau ditaruh di sini, bisa.
Kalau mau ditaruh di sini juga bisa. Nah, jadi fotonya Miss Ade sudah ada di dalam pembatas bukunya. Oke, nah kemudian selanjutnya juga anak-anak bisa menambahkan riasan yang lain. Nah, jadi kita bisa insert, kemudian shape. Nah, jadi anak-anak mau menambahkan bentuk apa? Nah, misalnya anak-anak pilih tanda senyumnya ini. Oke, jadi kita tambahkan di sini. Ada gambar senyum. Nah, supaya gambar ini menjadi 2 dan menjadi banyak, bagaimana caranya, anak-anak? Masih ingat? Copy. Ya? Di Di copy. Ya, jadi kita pilih home terlebih dahulu. Kita pilih copy, kemudian setelah copy, paste. iya, kita klik. Nah, ini dia jadi 2. Nah, kemudian biar menjadi 3, kita klik paste lagi. Oke. Jadi 3 gambarnya. Oke, kemudian paste lagi. Jadi 4. Nah, jadi ini anak-anak bisa taruh di mana saja. Kemudian paste lagi. Oke, jadi 5. Oke, nah kemudian ini anak-anak bisa warnai biar warnanya tidak sama. Ini warnanya biru semua. Oke, supaya warnanya berbeda, kita klik dulu gambar senyumnya. Kemudian kita pilih format. Nah, di sini ada shape fills. Jadi untuk mewarnai bentuk shape yang kita pilih, ya. Nah, kita klik. Kemudian kita pilih warna. Misalnya anak-anak pilih warnanya orange, boleh. Kemudian nanti ini anak-anak tentukan warnanya sendiri ya. Boleh berbeda-beda. Jadi tidak harus sama. Oke, nah sudah dirias ya. Sudah ditambahkan beberapa riasan untuk pembatas buku anak-anak. Nah, kalau ini sudah selesai, nah jadi selanjutnya kita akan membuat papan pengumuman. Ya, untuk membuat pembatas bukunya ada yang mau ditanyakan dulu? Itu kata-kata mutiaranya sama atau bisa berbeda, Miss? Oke, untuk kata-kata mutiaranya, anak-anak misalnya diminta disamakan dulu ya. Untuk yang boleh berbeda, jenis hurufnya, warna, dan riasannya. Oke, Noni? Oke, ya. Untuk anak-anak yang lain, ya mau bertanya silakan. Maaf, bisa tolong ulang lagi, Miss, gimana cara nambahin gambar senyumnya, Miss? Oke, untuk menambahkan gambar senyum supaya pembatas bukunya senyum ya. Oke, ini Miss Ade hapus dulu ya. Oke, nah yang 2 itu Miss Ade hapus, kemudian Miss Ade mau menambahkan gambar senyum. Jadi cari di insert, kemudian cari di shape. Nah, kemudian di sini ada gambar senyum. Nah, ini dia gambar senyum. Nah, kita klik gambar senyumnya ya anak-anak. Nah, kemudian kita buat di dalam pembatas bukunya. Oke, kalau ditentukan ukurannya jangan terlalu besar. Jadi tentukan ukurannya, anak-anak yang menentukan. Nah, kalau sudah dilepas, nah kemudian supaya menjadi 2 atau menjadi banyak, kita klik menu home, kemudian copy, kemudian paste. Nah, sudah ada 2, kita pindahkan satunya. Kemudian misalnya kalau mau nambah lagi, kita tambah, kemudian kita pindahkan, carikan tempat yang lain ya, yang mencukupi tempatnya.
Sudah. Nah, kemudian sekarang kita akan mewarnainya biar warnanya tidak sama. Nah, kita klik dulu gambar senyumnya. Nah, sampai muncul ini ya kotak-kotaknya. Baru kita pilih format. Kita pilih di Save Fields, yaitu berfungsi untuk mewarnai bentuk yang kita pilih. Nah, kemudian kita pilih warnanya. Oke, nanti untuk warnanya anak-anak bebas menggunakan warna yang mana saja yang anak-anak sukai ya. Oke. Sudah, Daige? Sudah, Miss. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, untuk pembuatan pembatas kertasnya, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Miss Ade lanjutkan? Sudah paham caranya membuat? Miss, Ya. pas saya nambahin gambarnya buat masukin, kenapa kalau saya gerakinnya itu nggak mau sesuai gerakan yang saya mau? Oke, gambarnya tidak mau bergerak. Itu karena, nah insert, Miss Ade ulang ya. Picture, kemudian misalnya Miss Ade mau menambahkan foto yang lain. Misalnya ini, ada gambar kupu-kupu nih. Nah, ini. Kemudian sekarang digerakkan tidak mau. Begitu ya, Ira? Iya, Miss. Oke. Jadi, dipilih dulu di wrap teksnya ya, Ira. Pilih in front of text terlebih dahulu. Nah, baru digerakkan. Dia akan bisa kemana-mana. Oke, Miss, makasih. ya. Oke, dikecilkan. Kemudian misalnya anak-anak mau menambahkan di mana? Oke, misalnya menambahkan di sini, boleh. Oke. Sudah, ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Makasih. Gambarnya bebas kan, Miss ya? Oke, untuk gambarnya bebas. Yang sama itu adalah bentuk pentagonnya, kemudian tulisannya hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Untuk warna, jenis huruf, ukurannya boleh bebas. Kemudian riasannya boleh bebas, gambarnya bebas, warnanya bebas. Oke, Mario, raise hand. Kenapa, nak? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Miss. Ya. Miss, itu buat tugasnya Lini ya? Oke, ya, tugasnya nanti anak-anak bisa kerjakan mulai hari ini sampai minggu depan ya. Minggu depan harus sudah di print ya anak-anak ya. Nanti minggu depan kita akan praktekkan bersama-sama caranya membuat supaya sampai bisa digunakan di buku anak-anak sebagai pembatas buku. Oke, Mario? Ya, Miss. Boleh dibantu sama Kenapa, Mario? Boleh dibantu sama ayah soalnya laptopnya punya ayahnya. Iya, boleh. Kalau laptopnya punya ayah, boleh izin dulu sama ayah, biar dibantu sama ayah ya, Mario ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum bisa dilanjutkan? Tidak, Miss. Tidak. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat papan pengumuman. Nah, caranya juga sama ya, anak-anak ya. Kalau di sini sudah selesai, kita turunkan dulu layarnya. Oke, kita buat di bawahnya ya, supaya nanti mengeprintnya hanya satu halaman saja, supaya tidak banyak nanti ayah atau bundanya mengeprintkan anak-anak. Nah, tetap Semuanya kita... di print ya, Miss? Kenapa? Semuanya papan kerja sama pembatas bukunya di print semua, Miss? Iya, di print keduanya ya, pembatas buku sama papan pengumuman. Oke, kemudian kita insert, kemudian kita pilih shape lagi, kemudian bentuk yang kita pilih apa ya anak-anak untuk membuat papan pengumumannya? Pilihan clouds, klik icon of cloud. Oke, kita tentukan dulu clouds ada di sini, kemudian ini bisa diturunkan ya. Nah, kemudian kita pilih ini dia, oval cloud. Kita klik. Nah, mouse-nya Miss Ade sudah berubah menjadi tanda tambah. Nah, jadi caranya hampir sama seperti tadi. Kita klik,
Kemudian geser, ditahan. Nah, tentukan juga ukurannya, anak-anak yang menentukan. Nah, kemudian kalau sudah dibuat bentuknya, caranya juga sama seperti tadi ya anak-anak ya. Ini bisa diperbesar dan bisa diperkecil. Nah, kalau mau perbesar, perkecil, nah jadi silakan nanti anak-anak menentukan. Kemudian kalau sudah, kita pilih di shape style-nya terlebih dahulu. Nah, misalnya Miss Ade pilih yang warna orange. Oke, jika sudah seperti tadi, jadi kita klik kanan di tengahnya, kemudian edit text. Nah, kemudian sekarang teksnya apa anak-anak? Sedang belajar, jangan diganggu. Oke, sedang belajar, kemudian di bawahnya jangan diganggu. Nah, kemudian caranya juga sama seperti tadi. Kita blok dulu, kita tentukan jenis hurufnya. Misalnya Miss Ade pilih yang Arial Black. Kemudian Miss Ade rubah ukurannya menjadi, misalnya menjadi 26. Nanti anak-anak yang menentukan di rumah ya. Bebas ukurannya, kemudian Miss Ade pilih bold lagi supaya lebih tebal. Nah, kalau sudah begini, kita warnai lagi tulisannya. Nanti warnanya anak-anak silakan memilih sendiri. Oke, kalau misalnya di sini sudah warnanya, ini sudah tidak ada yang bagus, boleh cari di more color. Pilih warna yang anak-anak sukai. Sedang belajar, jangan diganggu. Nanti kalau misalnya anak-anak belajar di kamar, kemudian tidak ingin diganggu, nanti gantung saja ini di pintunya, pintu kamar anak-anak. Jadi tidak ada akan yang mengganggu ya. Nah, kalau sudah tulisannya, teksnya sudah diwarnai, nah, kemudian kita akan membuat bentuknya menjadi ini. Ini tadi di bawah ya, ini di bawah. Kemudian kita akan bawa ke atas supaya nanti kita bisa menggantungnya. Nah, jadi kita arahkan mouse-nya ke titik yang kotak yang warna kuning. Nah, lihat perubahan mouse-nya Miss Ade dulu. Oke, jadi dari lurus, nah sampai dia berubah seperti tanda panah kecil. Sudah dilihat anak-anak? Sudah, Miss. Nah, kalau sudah menjadi tanda panah kecil, kita klik, tahan, kemudian digeser. Nah, ini dia, digeser ke atas. Oke. Nah, sudah digeser ke atas. Oke, bentuknya akan berubah, nanti ini kita akan gantung. Kemudian anak-anak mau menambahkan riasan seperti yang di atas, bisa. Ya, silakan nanti anak-anak dikreasikan masing-masing. Caranya sama, caranya menambahkan riasannya, mau menambahkan foto, mau menambahkan bentuk yang lain juga bisa. Oke, jadi caranya hampir sama. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Bentuk itunya, tanda itunya ke atas saja atau boleh ke bawah, Miss? Oke, ke atas. Nanti kalau misalnya ini ke bawah, nah ininya ke bawah, nanti kita susah menggantungnya. Jadi tulisannya akan terbalik. Jadi nanti ini ada di atas. Nah, ini di atas. Nah, kemudian nanti kita akan lubangi di sininya, Nak. Sebentar, Miss Ade cari bentuk lingkaran. Oke, nanti di sini kita akan lubangi, kita masukkan pita. Nah, di sini kita akan lubangi, kita masukkan pita dan anak-anak bisa menggantungnya di rumah, ya.
Oke, sudah paham? Miss, bentuknya harus sama. Ya, bentuknya harus sama, tulisannya sama. Yang boleh berbeda itu warna, kemudian ukuran huruf, jenis huruf, sama anak-anak mau meriasnya boleh sebebas mungkin. Silakan nanti anak-anak buat semenarik mungkin ya, semakin bagus tampilannya nanti nilainya juga semakin bagus. Oke, nah jadi nanti kalau anak-anak sudah selesai membuatnya, misalnya seperti ini sudah selesai, kemudian anak-anak kalau punya printer di rumah, silakan langsung di print. Silakan klik file, kemudian print. Nah, tinggal klik print saja kalau anak-anak punya printer di rumah. Kalau misalnya tidak punya, nah anak-anak minta bantuan kepada ayah atau bundanya untuk mengeprint. Ya, paham anak-anak? Oke, to get partner, raise hand bagaimana, Nak? Miss, kalau yang pembatas bukunya pendek boleh, Miss? Oke, ya. Jadi anak-anak boleh buatnya seperti ini. Di sini kan ada pembatasnya tuh, Ge. Jadi buatnya, nah seukurannya Miss Ade ini boleh. Kemudian lebih panjang juga boleh. Yang penting tidak lewat dari pembatasnya ini ya, tuh, Ge ya. Iya, Miss. Oke. Miss, Ada yang mau bertanya? Oke, apa lagi tuh, Ge? pengganti pitanya apa, Miss? Kayak tidak punya pita, Miss. Oke, ya. Nanti untuk apa namanya persiapannya ini, alatnya dan bahannya anak-anak yang perlu siapkan adalah, oke. Jadi kertas karton tidak usah anak-anak siapkan, double tip tidak usah, kemudian alat pelubang kertas tidak usah, kalau punya boleh. Kemudian komputer dan printer sudah anak-anak punya di rumah. Minta printer nanti di print di rumah bisa atau anak-anak minta bantuan ke orang tua. Nah, jadi nanti ini kertas A4. Nah, jadi minggu depan anak-anak sudah ada yang filenya. Oke, yang mana ya? Sebentar. Oke, yang ini sudah di print ya minggu depan ya anak-anak ya, baru di print saja ya. Nanti minggu depan kita praktekkan bersama-sama. Oke, di print saja ya anak-anak ya. Kemudian minggu depan kita akan praktekkan bersama-sama. Nah, kemudian nanti anak-anak siapkan gunting sama pita. Nah, pitanya anak-anak bisa ganti menggunakan benang. Punya benang di rumah? Punya, Miss. Punya, iya. Boleh diganti menggunakan benang. Intinya bisa digunakan untuk mengikat. Ya. Oke, paham anak-anak? Paham, Miss. Paham, Miss. Ya, jadi nanti anak-anak membuat pembatas kertasnya di Microsoft Word sama mencetaknya, itu saja. Nanti untuk minggu depan kita gunting bersama-sama, kemudian kita lubangi bersama-sama, kita gunakan pita atau benangnya bersama-sama sampai jadi. Oke? Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya sebelum Miss Ade akhiri? Tidak, Miss. Tidak, semuanya sudah paham ya? Oke, jadi minggu depan Miss Ade harapkan semua anak-anak sudah mencetak tugasnya. Ya? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, Miss Ade stop share-nya. Oke, nah jadi silakan buat pembatas kertasnya atau pembatas bukunya dan papan pengumumannya semenarik mungkin ya, karena nanti Miss Ade akan gunakan sebagai nilai praktek anak-anak. Jadi semakin menarik, semakin bagus, nilai anak-anak akan semakin bagus. Oke, semangat anak-anak. Nanti kalau ada yang tidak paham, boleh tanyakan ke Miss Ade langsung ya. Di chat di WA juga boleh. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, Miss Ade akan akhiri pembelajaran kita hari ini dengan namaskar. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye.